Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Nah, video ini teman-teman, kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu mengenai virus, ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pokok bahasan virus ini? Nah, ini dia teman-teman, kita akan tuntaskan di video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, sebelum kita masuk ke pokok bahasan virus itu sendiri, nanti kita lihat dulu apa saja yang akan kita kaji ketika berbicara bab virus ini ya. Nanti teman-teman, pokok bahasan mengenai virus itu nanti kita akan bermulai dari sejarah penemuan virus gitu ya. Baik percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer, terus Dmitri Ivanovsky, juga oleh Wendell juga ya. Kita akan coba bahas tuntas nantinya. Yang kedua, nanti ada ciri-ciri virus teman-teman, baik dari struktur tubuh, bentuk tubuhnya, juga bentuk-bentuk selubung protein atau kapsid gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat virus, khususnya virus yang memang yang sering menyerang bakteri seperti apa. Nanti kita akan bahas pada kajian bakteriofag. Terus ada perkembangbiakan virus teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana peran virus di dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, nanti baik kita berbicara penyakitnya juga, nanti kita akan lihat apa saja yang disebabkan oleh virus, lalu bagaimana cara pengobatannya. Salah satunya adalah dengan pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini nanti kita akan lihat mulai dari tipe vaksin, efek sampingnya bagaimana, terus bagaimana cara membuat vaksin dengan prinsip-prinsip rekayasa genetik gitu ya. Ini yang akan kita kaji ke depan. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertamanya teman-teman, mengenai konsep virus, yaitu kita akan lihat bagaimana sejarah penemuan virus ya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa ada ilmuwan yang bernama Adolf Meyer teman-teman. Beliau merupakan saintis yang berasal dari Jerman. Kebetulan pada tahun 1883 Adolf Meyer dia melakukan penelitian terhadap virus itu gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dia melakukan suatu percobaan teman-teman untuk mengetahui penyebab penyakit yang timbul gitu ya pada tanaman tembakau yang ia temui. Jadi ada penyakit mosaik gitu ya, khusus pada tanaman tembakau. Nah, percobaan yang dia lakukan yaitu yang pertama, dia ambil tembakau tentunya yang terkena penyakit saat itu, lalu daunnya dia diekstrak, dihaluskan gitu ya. Lalu ekstraknya dia coba menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang terkena penyakit mosaik itu ke tanaman tembakau yang sehat. Jadi disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat gitu ya. Dan ternyata teman-teman, hasilnya tanaman tembakau yang sehat itu dia menjadi sakit gitu ya. Nah, ternyata penyakit mosaik tersebut dapat menular ke daun tanaman-tanaman yang sehat saat itu yang dia semprotkan, begitu ya. Nah, namun tidak menemukan adanya mikroba penyebab penyakit tersebut. Jadi Adolf Meyer meskipun dengan melakukan percobaan yang dia lakukan, ternyata tumbuhan tembakau yang sehat jadi sakit. Namun beliau belum bisa menemukan apa sih mikroba yang menyebabkan terjadinya penyakit pada tanaman tembakau ini gitu ya. Dia hanya menduga teman-teman, dia hanya menduga bahwa penyakit mosaik yang disebabkan oleh bakteri, dia katanya disebabkan oleh bakteri yang bakterinya berukuran kecil dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Jadi saat itu Adolf Meyer menyimpulkan bahwa yang menyebabkan penyakit mosaik itu adalah bakteri. Dan bakteri yang dia sebutkan bahwa dia itu adalah bakteri yang memang tidak bisa dilihat oleh mikroskop cahaya menurut Adolf Meyer saat itu gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, berkenaan dengan penelitian Adolf Meyer tersebut ya, lalu ada ilmuwan yang lain yang bernama Dmitri Ivanovsky teman-teman. Beliau adalah ahli biologi berasal dari Rusia.
Nah, tahun 1892 dia pun melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer. Yang tadi dia membuat ekstrak, lalu dijadikan filtrat, lalu disemprotkan, yang nantinya tanaman tembakau yang sehat jadi sakit, gitu kan ya. Nah, dari percobaan Adolf Meyer ini, beliau juga mencoba melewatkan ekstrak yang didapatkan ini ekstrak yang didapatkan dari tembakau yang terkena penyakit itu ya. Nah, dia mencobakan melewatkan ekstrak daun tembakau tersebut yang sudah terkena penyakit mosaik tadi melalui suatu saringan porselin, teman-teman, yang dirancang khusus untuk menyaring bakteri. Untuk menyaring bakteri nih. Jadi saringan ini kalau misalkan di dalamnya memang ada bakteri di ekstrak itu pasti dia akan nempel di penyaring itu, tidak akan turun ke bawah, gitu ya ceritanya. Nah, ternyata ekstrak hasil saringan tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Dan ternyata tanaman tembakau yang sehat dia masih terkena penyakit itu, gitu ya, masih dapat menyebabkan penyakit ekstrak itu. Lalu dia berkesimpulan saat itu, wah, ternyata meskipun disaring dengan menggunakan saringan porselen khusus yang dirancang untuk bakteri, ternyata ekstrak tersebut kalau disemprotkan pada tanaman tembakau sehat masih sakit. Lalu dia berkesimpulan bahwa pertama, penyakit mosaik tersebut merupakan bakteri patogen katanya yang sangat berukuran kecil. Kenapa dia menyebutkan bakterinya berukuran kecil? Sebab kata Dimitri itu dia lolos bakteri ini lewat saringan yang dia buat, gitu ya. Jadi ukurannya pasti lebih kecil katanya. Sehingga dapat melewati saringan. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bakteri tersebut mungkin mengandung racun penyebab penyakit mosaik. Artinya, bakterinya memang tersaring, tapi racun yang dikeluarkan oleh bakterinya, dia turun melewati saringan, lalu dia masuk ke ekstrak. Jadi ada dua kesimpulan seperti itu ya, menurut percobaan Dimitri. Jadi ini kayaknya bakteri yang lebih kecil nih dari bakteri pada umumnya. Atau kalau ini bukan bakteri, kata Dimitri, mungkin racunnya saja yang dikeluarkan oleh bakteri itu. Begitu ya percobaannya. Nah, selanjutnya ada juga percobaan dilanjutkan oleh Martius, teman-teman. Beliau ahli mikrobiologi orang Rusia, gitu ya. Tahun 1897 dia pun meneliti tentang virus. Nah, tadi didapatkan dua kesimpulan dari dua percobaan penelitian. Nah, menurut Martius ini, teman-teman, beliau menyemprotkan hasil saringan dari ekstrak tanaman yang telah disaring di tembakau tadi ya, yang terkena penyakit, ke tanaman yang sehat secara bertingkat. Oke, secara bertingkat maksudnya berarti tanaman yang selanjutnya, yang A, yang B, yang C, gitu ya, yang D, yang sehat-sehat, dia semprotkan oleh daun tembakau yang memang saat itu terkena penyakit ini, gitu ya. Jadi dia daun tembakau yang sudah terkena penyakit dihaluskan, lalu diekstrak, lalu hasil ekstraknya itu disemprotkan pada tanaman tembakau secara bertingkat. Dan ternyata masih tetap semua tanaman tembakau dia menjadi sakit. Jadi apa yang dia semprotkan menjadi sakit. Lalu ahli mikrobiologi Rusia ini, Martius ini, dia berkesimpulan bahwa penyakit mosaik mungkin disebabkan oleh partikel yang sangat kecil dan sederhana dibandingkan bakteri pada umumnya. Nah, di sini sudah ada titik terang. Jadi menurut Martius memang ini bukan bakteri deh kayaknya seperti itu, ya. Dia menyimpulkan ini adalah partikel yang lebih sederhana daripada bakteri. Sudah ada jawabannya tuh. Namun Martius belum tahu apa partikel yang sangat kecil ini, gitu ya, yang menyebabkan penyakit mosaik ini. Belum tahu Martius. Lalu penemuan terakhir itu ditemukanlah bahwa oleh Wendell, teman-teman. Wendell Stanley, dia merupakan saintis orang Amerika. Nah, tahun 1935, Wendell ini dia berhasil menemukan dan mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyebabkan tembakau dia terkena penyakit, gitu ya. Jadi ini nih virusnya ditemukan, gitu ya. Jadi
Wendell ini dia berhasil mengkristalkan partikel yang menyebabkan tanaman pada tembakau tadi yang menyebabkan terserangnya penyakit. Ditemukan nih, oh ini nih yang menyebabkan tanaman tembakau menjadi rusak misalkan gitu ya. Nah, partikel kecil ini teman-teman yang mikroskopis ini dia ternyata ketika diidentifikasi itu ada proteinnya, ternyata ada juga asam nukleatnya. Dalam hal ini yang ditemukan adalah RNA. Lalu sama Wendell dinamakanlah partikel ini dengan nama tobacco mosaic virus. Jadi TMT, jadi virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Jadi ditemukan ternyata partikel tersebut namanya virus. Seperti itu ya. Itu adalah sejarah penemuan bagaimana virus ditemukan, gitu ya, bermulai dari tumbuhan tembakau. Itu dia teman-teman pokok bahasan yang pertama mengenai sejarah virus. Yang kedua, setelah virus ditemukan, lalu berkembanglah ilmu pengetahuan mengenai virus itu sendiri. Nah, kita akan lihat nih bagaimana ciri-ciri virus itu. Yang pertama, dia bersifat aseluler, artinya dia memang bukan sel, gitu ya. Namun dia memiliki materi genetik. Makanya tidak ada kingdom virus, nggak ada kan ya. Oke, terus ukurannya dia lebih kecil daripada bakteri, itu sekitar 20-30 nm teman-teman, dengan diameter kurang lebih 20 nm. Gitu ya, jadi sangat-sangat kecil. Dan dia tidak bisa dilihat oleh mikroskop cahaya, gitu ya. Nah, memiliki ciri yang ketiga, dia memiliki salah satu macam dari asam nukleat. Artinya, semua virus yang ada di dunia ini, teman-teman ingat bahwa dia hanya memiliki salah satu asam nukleat. Artinya, virus tersebut bisa mengandung RNA asam nukleatnya, atau virus tersebut mengandung DNA asam nukleatnya. Jadi, tidak ditemukan dua-duanya, gitu ya. Nah, seperti itu kan, kalau di kita, di organisme eukariot itu bisa ditemukan dua-duanya, antara RNA dan DNA ya. Nah, virus tidak. Jadi virus itu dia ada virus RNA, ada virus DNA. Begitu ya. Jadi tidak ditemukan bersamaan dalam satu virus. Terus ciri yang selanjutnya, dia berupa hablur teman-teman, atau dia dapat dikristalkan. Nah, ini sifat yang berbeda dari bakteri. Gitu ya. Kalau bakteri nggak bisa. Kalau ini dia bisa dikristalkan. Yang kelima, bentuknya beragam. Mulai dari oval, silinder, polihedral, dan ada juga yang lebih kompleks gitu ya. Nah, ada yang lebih kompleks. Yang keenam, dia tersusun atas asam nukleat. Jadi asam nukleatnya itu bisa RNA, bisa DNA, yang memang diselubungi atau ditutupi oleh kapsid, gitu ya. Jadi sederhananya kalau lihat dari gambar teman-teman, ini adalah bagian kepalanya yang di dalamnya ada materi genetik. Gitu ya, jadi bisa DNA, bisa RNA, seperti itu. Ini adalah kolarnya, ini dia seednya, ini base plate-nya, dan ini adalah tailnya, gitu ya, ekor-ekornya. Seperti itu teman-teman, itu dia ciri dari virus. Nah, selanjutnya kita lihat dari struktur tubuh virus itu sendiri. Nah, virus dia memiliki dua bagian penyusun. Ada bagian luarnya, ada bagian dalamnya. Nah, ketika kita berbicara dulu bagian luarnya, maka bagian terluar dari tubuh virus itu adalah yang pertama ada penyusun yang disebut sebagai kapsid atau protein, gitu ya. Dia disusun oleh banyak asam amino. Jadi dia merupakan protein kapsid itu. Nah, fungsinya buat apa? Dia untuk melindungi asam nukleat. Jadi untuk melindungi DNA atau melindungi RNA. Dan kapsid juga dia berperan dalam pelekatan virion teman-teman pada sel inangnya. Jadi ketika mau menginfeksi, kapsid juga dia berperan sebagai organ perlekatan, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kapsid itu dia teman-teman tersusun dari sejumlah besar subunit protein yang biasa disebut sebagai kapsomer. Jadi kapsomer itu adalah penyusun kapsid, gitu ya. Nah, kapsomer sendiri dia merupakan kumpulan dari polipeptida, jadi kumpulan dari protein, gitu ya. Nah, setiap virus dia memiliki kapsomer yang jumlahnya memiliki proteinnya itu berbeda-beda. Jadi selain asam nukleat yang membedakan, juga kapsomernya juga antara setiap virus itu berbeda-beda, gitu ya. Adapun bentuk dari kapsid itu sendiri macam-macam. Ada kapsid yang berbentuk batang, ada bulat, ada oval, ada juga yang mirip huruf T. Begitu ya, itu dilihat dari kapsidnya.
Terus selain itu di bagian luar juga ada kapsul pembungkus, teman-teman. Nah, untuk kapsul pembungkus ini dia letaknya menyelubungi kapsid. Jadi dia menyelubungi kapsid gitu ya. Nah, dan tersusun dari bahan lipoprotein, teman-teman, ya. Nah, buat apa kapsul pembungkus ini? Dia berperan menginfeksi inangnya. Jadi bisa menginfeksi inangnya, senjatanya gitu ya. Mampu menginfeksi inangnya. Terus kapsul pembungkus ini dia tidak dimiliki oleh semua virus, teman-teman. Jadi kapsul pembungkus tidak semua virus memilikinya. Contoh yang memiliki misalkan virus flu, virus herpes gitu ya. Terus beberapa virus yang menginfeksi hewan. Jadi kalau ada virus punya kapsul pembungkus, biasanya memang lebih berbahaya daripada virus-virus yang tidak memiliki pembungkus. Gitu ya. Terus bagian dalamnya dari virus ini ada DNA-nya, ada materi genetiknya, ada asam nukleatnya ya, bisa DNA ataupun RNA. Terus juga biasanya terdapat untuk beberapa virus dia memiliki berbagai protein, ya, berbagai protein. Nah, ini adalah sebagai contohnya teman-teman, ini virus yang di dalamnya ada materi genetik berupa RNA. RNA-nya itu dia diselubungi oleh kapsid. Ini dia ya, ada kapsidnya. Nah, di sini ada reverse transkriptase enzim gitu ya. Terus ini adalah glikoproteinnya. Ini dia selubungnya. Ini dia matriks proteinnya. Begitu ya. Terus ada bentuk yang lain. Nah, di sini bisa DNA ataupun RNA-nya. Ini penutupnya, teman-teman, gitu ya. Jadi kapsidnya ini, nah ini dia selubungnya. Seperti itu dari strukturnya. Terus selanjutnya kita lihat dari bentuknya. Bentuknya seperti apa? Nah, ini dia macam-macam bentuknya, teman-teman. Ada bakteriofag gitu ya. T4. Jadi virus ini dia menyerang bakteri. Makanya disebut sebagai bakteriofag. Jadi bukan berarti dia bakteri ya. Bakteriofag itu virus yang menyerang bakteri. Bentuknya apa? Bentuknya polihedral, teman-teman, gitu ya. Jadi ini kepalanya, ya, kapsidnya ya, yang disusun atas banyak protein. Di sini adalah materi genetiknya, DNA dalam hal ini. Ini tailnya, gitu ya. Oke, ini tail fibernya. Terus, nah ini bentuknya teman-teman, ada kepalanya, DNA, ada kapsid, lehernya, selubung ekor, dan serat ekor ya. Kalau yang bakteriofag. Terus ada jenis polihedral. Kalau jenis polihedral itu dia ditemukan pada virus adenovirus. Nah, ini dia. Pada adenovirus gitu ya. Jadi ada kapsomer juga, di dalamnya ada DNA, ada seratnya, ada glikoproteinnya. Sama ya. Sama dengan gambar yang ini. Jadi bentuknya polihedral. Terus ada juga teman-teman virus influenza. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah kapsul pembungkusnya. Di dalamnya ada RNA yang ditutupi oleh kapsid. Nah gitu ya. Nah, terus ada kapsid bentuknya helix, itu dimiliki oleh TMV tadi ya, tobacco mosaic virus yang menyerang tembakau tadi ya. Ini RNA-nya teman-teman, ini kapsid yang menutupinya, masing-masingnya adalah kapsomer yang menyusun kapsid. Ini bentuk-bentuknya ya, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada tadi disebutkan bakteriofag ya. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, bakteriofag atau disebut sebagai fag, teman-teman, atau faga, dia merupakan virus yang kesukaannya itu memakan bakteri. Ditemukan oleh siapa? Nah, bakteriofag pertama kali ditemukan oleh Frederick gitu ya, dan Felix. Bakteriofag ini dia menyebabkan sel bakteri itu menjadi lisis atau menjadi pecah. Bakteriofag. Nah, ini dia. Ini T1 bentuknya seperti ini, ada T2 jenisnya bentuknya seperti ini, dan ada T4. T4 bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini adalah bakteriofag atau virus yang kebiasaannya memakan bakteri. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sel bakteri, bakteri biasanya dilisiskan, dipecah, dihancurkan maksudnya ya. Itu dia berkenaan dengan ciri dan bentuk dari virus. Terus yang ketiga teman-teman, kita akan lihat bagaimana cara hidup virus dan bagaimana reproduksinya. Nah, untuk cara hidup virus itu sendiri, jadi virus itu dia hanya dapat hidup di mana? Di dalam sel hidup organisme. Jadi kalau dia nempelnya pada sesuatu yang tidak hidup, maka dia masih dalam keadaan virion, masih dalam keadaan partikel, gitu ya.
Nah, jadi ketika dia nempel pada sel hidup atau sel hidup organisme tertentu gitu ya, khususnya yang cocok, maka dia akan bersifat parasit intraseluler obligat. Jadi kalau dia sudah melekat nempel pada sel hidup, maka dia akan punya sifat parasit intraseluler obligat. Jadi maksudnya parasit banget gitu ya, yang akan menghancurkan sel di mana dia hidup. Jadi di mana dia ditempeli. Jadi inangnya itu akan dirusak, gitu ya. Nah, bila sel hidup yang ditumpanginya mati, teman-teman, maka virus pun akan ikut mati. Seperti itu. Itulah bagaimana kehidupan virus, gitu ya. Nah, sel hidup yang ditumpanginya itu kan disebut sel inang. Jadi sel inangnya itu mesti hidup. Baru ketika virus nempel pada sel inang, maka dia akan hidup juga, gitu ya. Nah, nantinya si sel inang bisa dibuat mati oleh virus sendiri. Nanti kita lihat di reproduksi virus ya. Nah, penularannya bagaimana? Nanti penularannya itu bisa secara langsung, bisa penularan secara tidak langsung. Kalau misalkan penularan virus secara langsung, boleh lewat udara, bisa lewat darah, lewat air, atau lewat lendir. Ini adalah yang bisa menularkan virus dari satu orang ke orang yang lain secara langsung. Namun, kalau penularannya secara tidak langsung, biasanya virus dia menular melalui vektor. Jadi ada vektornya, ada pembawanya, gitu ya, ada pembawanya. Contohnya misalkan flavivirus, gitu ya, dan toga virus. Ini dia mesti ada vektornya, lalu bisa menginfeksi ke organisme lain. Ada pembawanya ya, seperti itu. Nah, berkenaan yang kedua, berkenaan dengan reproduksi virus, teman-teman. Nah, virus itu dia berkembang biaknya secara apa? Dia berkembang biak secara replikasi, teman-teman, dengan cara perbanyakan diri. Namun perbanyakan dirinya itu berbeda dengan organisme yang lain. Perbanyakan dirinya itu mesti di dalam sel inang. Makanya kan dia disebut sebagai parasit obligat, gitu ya. Parasit banget, mesti ada inangnya. Gitu. Nah, bagaimana reproduksinya? Ada 5 tahapan, teman-teman. Ada adsorpsi, tahapan di mana dia melekat pada inang. Jadi ini nih ketika dia mulai, ini nomor 1, ini dia adsorpsi. Oke ya. Setelah adsorpsi dia akan siap melakukan penetrasi. Apa itu? Nomor 2, ini dia menginjeksikan materi genetik ke inangnya. Itu penetrasi. Terus ada sintesis atau eklipase, dia akan membentuk bagian-bagian dari tubuh virus itu sendiri di dalam tubuh inang, gitu ya. Terus ada pematangan, setelah itu dia matang itu sudah terbentuk bagian-bagiannya. Lalu setelah dia terbentuk virus di dalam tubuh inang, yang terakhir adalah lisis, dihancurkan, gitu ya. Yang keempat, lisis, dihancurkan. Dihancurkan siapa? Inangnya. Inangnya mati. Nanti dianya kemana? Dianya siap-siap menginfeksi inang yang lain, gitu ya. Nah, secara reproduksinya itu ada 2 siklus. Ada siklus yang disebut sebagai litik, ada siklus yang disebut sebagai lisogenik. Nah, tahapannya begini nih. Litik dan lisogenik sama, dia mengalami poin 1 dan poin 2 ya. Poin 1, tahap pertama dia perlekatan atau adsorpsi. Jadi paganya itu dia melekat pada inang, misalkan dalam hal ini bakteri. Yang kedua, setelah melekat lalu penetrasi. Yang kedua, jadi materi genetiknya baik DNA ataupun RNA dari faga dimasukkan ke dalam tubuh inang. Nah, setelah yang kedua terserah siklusnya mau litik atau lisogenik. Misalkan kita litik dulu. Maka setelah penetrasi nomor 2 ini dia akan lari ke tahapan nomor 3 kalau litik, tahapan melalui replikasi dan sintesis. Jadi di dalam sel bakteri virus membuat komponen-komponen tubuh virus. Nah, seperti itu ya. Setelah dibuat, lalu tahapan pematangan. Jadi dia setelah pematangan itu maksudnya jadi virus yang memang sudah sempurna. Nanti diikuti tahapan pelepasan. Jadi pelepasan itu dia akan menghancurkan tubuh si inangnya. Gitu ya, itulah yang disebut sebagai lisis. Makanya disebut sebagai siklus litik. Nah, adapun kalau siklus yang kedua adalah, kalau siklus litik berarti si inangnya mati, gitu ya, langsung mati. Nah, kalau yang siklus yang kedua yaitu lisogenik, setelah terjadinya penetrasi, maka DNA atau RNA yang dipenetrasikan, dia akan disisipkan pada kromosom sel inangnya. Misalkan dalam hal ini bakteri, gitu ya, menyisip, dia mengikuti kromosom dari inangnya. Nah, selanjutnya kromosom yang telah disisipi oleh propag
gitu ya. Dia akan mengganda, dia akan bereplikasi. Replikasinya itu yang terjadi secara terus-menerus selama ada pembelahan. Artinya ketika bakteri itu dari satu membelah jadi dua, maka anak yang dua itu dia sudah di dalamnya itu ada materi genetik virus, gitu ya, dua-duanya. Yang dua itu membelah lagi jadi 4. Nah, setiap anakan yang 4 itu di dalamnya juga ada materi genetik virus, gitu ya, terus ikut seperti itu. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, teman-teman, propag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri. Nah, bisa. Kalau dia memisahkan diri, maka dia akan lari ke siklus litik, gitu ya. Nah, jadi kalau lihat dari gambar, misalkan kalau yang litik tadi sudah ya, tahapannya 1, 2, dia ketiga di sini, lalu dihancurkan yang ini. Sedangkan kalau lisogenik 1, 2, 3-nya ke sini. Materi genetiknya dia bergabung dengan kromosom inang. Setelah itu ketika bakteri membelah jadi 2, maka setiap anakan bakteri mengandung DNA-nya virus dua-duanya, gitu ya, dan seterusnya. Kalau dia memisah, maka kalau memisah ini suatu saat dia bisa ke proses litik, dihancurkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah bagaimana siklus hidup yang terjadi pada virus, seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman kita akan lihat bagaimana klasifikasi virus. Emang virus banyak gitu ya. Nah, dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus ini teman-teman diantaranya adalah 1. Jadi jenis dari asam nukleat yang dimilikinya. Jadi ada virus yang termasuk ke dalam DNA, ada virus yang termasuk ke dalam RNA. Seperti itu ya. Biasanya virus-virus RNA itu dia daya infeksinya itu lebih kuat, gitu ya, dan biasanya virus-virus RNA dia memiliki selubung virus, selubungnya yang mengakibatkan dia lebih berbahaya, gitu ya. Bukan berarti virus DNA tidak berbahaya, berbahaya juga sama, gitu ya. Namun yang RNA itu dia lebih menimbulkan infeksi yang lebih dalam. Terus dari dasar yang lain adalah bisa dari ukuran, dari morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, bisa gitu ya, dijadikan dasar klasifikasi. Dan ada tidaknya membran gitu atau selubung yang menutupi kapsid, gitu ya. Terus selanjutnya bisa juga dari kerentanan terhadap pengaruh kimia dan juga fisika, bisa kita kelompokkan. Atau bisa dari kandungan enzim yang memang dimiliki oleh virus tersebut, bisa. Atau sifat imunologis, gitu ya. Jadi sifat daya imunologisnya bisa kita jadikan dasar juga. Terus bisa juga diambil dari jenis sel inangnya, jadi kesesuaian reseptornya ya. Nah, bisa juga cara penularan secara alamiah, bisa dijadikan dasar. Dan yang terakhir simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan, itu bisa kita klasifikasikan virusnya ya. Nah, pemberian nama pada famili menggunakan akhiran Viridae kalau khusus di virus, gitu ya. Nah, nama genus dengan akhiran virus. Nah, gitu. Jadi familinya Viridae, kalau genusnya adalah virus, dan nama spesiesnya itu di dalam bahasa Inggris dan diakhiri dengan nama virus. Jadi nama spesies itu menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan nama virus, seperti itu ya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita tata nama ganda atau binomial nomenklatur, itu berbeda, gitu ya, khusus untuk virus seperti ini. Nah, nama genus dan spesies memang tidak dicetak miring. Nah, beda dengan kalau binomial nomenklatur ya, ketika kita mau menamakan suatu organisme selain virus, gitu ya. Nah, ini dia klasifikasi virus sebagai pengetahuan lain, teman-teman, dan bagaimana cara menulisnya ya. Ada ini aturannya. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang ke-E itu tentang peran virus dalam kehidupan manusia. Apakah virus itu berperan dalam kehidupan manusia? Kita akan cek. Nah, ketika kita berbicara peran, otomatis gitu ya, berarti ada sesuatu yang menguntungkan yang bisa kita manfaatkan dari virus. Nah, memang ada ya. Kita cek. Yang pertama, dalam teknologi rekayasa genetik misalkan, atau manipulasi informasi genetik, itu bisa kita gunakan untuk terapi gen, teman-teman, virus ini, gitu ya. Atau pembuatan vaksin protein. Nah, itu juga kan kita bisa buat. Nah, terus selain itu untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri atau jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Itu bisa dengan menggunakan virus, bisa ya.
Terus pemberantasan hama serangga juga sama gitu ya. Bisa digunakan virus dengan teknologi tentunya ya. Terus yang terakhir manfaatnya juga, peranannya juga untuk membuat perangkat elektronik. Itu bisa juga. Nah, seperti itu ya. Namun dari sekian banyak keuntungan yang bisa kita manfaatkan dari virus, virus juga dia memiliki sesuatu yang memang berbahaya bagi kehidupan organisme. Salah satunya virus dia dapat menimbulkan misalkan penyakit pada tumbuhan. Ini misalkan pada kentang ya. Alfalfa mosaic virus ini yang daun pada kentang menjadi kuning gitu ya, itu dia yang menyerang daun-daun kentang. Atau misalkan pada daun kubis atau kol gitu ya, ini namanya turnip yellow mosaic virus. Nah, ini cara tata namanya ya, menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Seperti itu ya, kata virus. Ini pada kubis, misalkan pada tumbuhan ini ya. Nah, terus misalkan pada hewan, ini yang menyebabkan rabies. Misalkan ini adalah anjing yang terkena rabies ya. Terus ada polioma. Jadi ini ada kanker nih ya. Pada organisme ini pada apes nih. Terus ada cacar unggas juga. Tuh ya. Bahaya. Ini pada hewan. Nah, selanjutnya misalkan pada manusia. Boleh misalkan hepatitis. Itu kan disebabkan oleh virus. Ada campak gitu kan ya. Ini dia campak. Terus ada polio. Wah, ini polio juga yang pada manusia ya, menyebabkan dia tulangnya coba berkelainan. Terus ada herpes. Ini dia ada luka di sekitaran bibir ya. Terus ada juga influenza yang memang sering kita lihat seperti itu ya. Itu dia berkenaan dengan penyakit yang memang ditimbulkan, juga peranan yang bisa kita manfaatkan pada virus, teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya ini kalau misalkan seseorang terkena misalkan gitu ya, terinfeksi yang namanya virus, maka bagaimana cara pencegahannya atau pengobatannya? Maka kita sedang berbicara suatu teknologi dari rekayasa genetik, hasil dari rekayasa genetik atau dari teknologi yang lain, misalkan dalam proses pembuatan vaksin gitu ya. Nah, pembuatan vaksin itu ada dua jenis. Bisa vaksin yang dibuat itu adalah dari virus yang memang dimatikan, atau kita membuat vaksin dari virus yang masih hidup. Namun, virus yang masih hidup itu telah dilemahkan. Jadi ada dua konsep gitu ya, vaksin itu. Jadi ada vaksin bagaimana virus ini yang sudah dimatikan, ada jenis vaksin yang kedua di mana virusnya memang masih hidup, namun sudah dilemahkan gitu ya. Contoh misalkan vaksin itu ada misalkan poliomielitis ya. Ini sumbernya itu dia biakan jaringan misalkan ginjal monyet gitu ya. Yang bersifat selnya itu dia dari ginjal gitu ya. Terus sel diploid manusia ini biakannya dari situ nih, disimpan di situ. Nah, kondisi virusnya bagaimana? Kalau yang ini dilemahkan ya, jadi tidak dimatikan, dilemahkan. Nah, cara pemberiannya khusus untuk polio biasanya lewat oral, ya, lewat mulut. Atau misalkan vaksinnya campak, khusus untuk penyakit campak. Misalkan biakan jaringannya itu menggunakan embrio ayam, gitu ya, sumber vaksinnya. Ini juga sama, dilemahkan, gitu ya. Ini dia diinjeksikan pada subkutan. Tadi juga polio bisa juga vaksinnya itu dia dimatikan ya, itu diinjeksikan lewat subkutan. Gondongan juga sama, biakannya itu embrio ayam yang memang si virusnya itu dia dilemahkan. Nanti diinjeksi lewat subkutan juga. Ada rubella, teman-teman. Nah, ini dia biakan jaringannya itu bisa pada bebek, kelinci, atau sel diploid manusia. Yang virusnya dilemahkan. Ketika dilemahkan, diinjeksikan. Diinjeksi itu disuntik lah ya, kalau di kita mah. Disuntikan gitu ya, lewat subkutan, di bawah kulit gitu. Nah, disuntikan. Cacar juga sama, dia vaksinnya dia vaksin hidup gitu ya. Ini dia intradermal, jadi tekanan dan tusukan berkali-kali pada kulit. Kalau ini biakannya itu biasanya pada limpa anak sapi atau domba. Influenza bentuk yang dimurnikan atau subunit cairan allantois pada embrio ayam itu di situ untuk sumber vaksinnya. Nah, kalau yang ini dia dimatikan gitu ya. Nah, nanti dia diinjeksikan lewat subkutan. Dan yang terakhir ada rabies. Ini misalkan sumber vaksinnya itu bisa dari embrio bebek atau sel diploid manusia dalam perbanyakannya gitu ya. Nah, ini mah dimatikan, nanti diinjeksikan gitu ya, lewat subkutan, disuntik. Seperti itu.
Itu dia teman-teman pencegahan dan pengobatannya dengan menggunakan vaksin ya jika seseorang terkena virus, atau pencegahannya sebelum terkena juga bisa ya. Oke, selanjutnya pada pokok bahasan virus ini teman-teman kita akan lihat tipe-tipe dari vaksin. Oke, kita lanjutkan materi vaksinnya. Jadi vaksin sendiri teman-teman nanti ada tipe vaksin yang dibuat melalui metode konvensional, ada dari biakan yang lain. Kita akan lihat dulu tipe vaksin memang yang dibuat dari metode konvensional ya. Nah, vaksin yang dibuat dari metode konvensional ini dia dibuat dari patogen yang dimatikan, gitu ya. Nah, bagaimana cara mematikannya? Bisa menggunakan bahan kimia atau dengan menggunakan pemanasan, gitu ya. Yang nantinya vaksin tersebut berasal dari patogen yang memang sudah dilemahkan. Jadi bisa yang sudah dimatikannya dengan menggunakan bahan kimia dengan pemanasan, atau juga yang vaksin yang dilemahkan. Jadi secara konvensional bisa seperti itu. Nah, vaksin yang berasal dari senyawa patogenik, teman-teman, dari mikroorganisme yang dibuat dia tidak aktif. Nah, jadi vaksin berasal dari senyawa-senyawa patogenik pada mikroorganisme tertentu dibuat mesti tidak aktif, gitu ya. Artinya dibuat tidak aktif dulu supaya merangsang antibodi. Nah, ini tipenya ada 3. Jadi vaksin bisa dibuat dari patogen yang dimatikan, gitu kan ya. Ada juga vaksin dari patogen yang dilemahkan, ada vaksin dari patogen mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Jadi ada 3 macam bagaimana cara membuat vaksin secara konvensional ya. Dimatikan, dilemahkan, atau dibuat tidak aktif. Seperti itu. Nah, efek samping dari produksi vaksin secara konvensional ini tentu menimbulkan efek samping gitu ya. Salah satunya adalah patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin dia masih melakukan metabolisme. Kalau dia masih menggunakan metabolisme, nanti ketika diinjeksikan dalam tubuh otomatis bisa hidup di dalam sel tubuh kita. Kalau dia patogen ya udah bahaya gitu ya. Nah, ini efek sampingnya bisa bahaya. Malah jadi sakit gitu ya. Terus bisa juga patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini kalau masih dapat menyebabkan penyakit bahaya, malah bisa meninggal gitu ya orang yang divaksinnya. Terus vaksin juga biasanya kalau dibuat secara konvensional itu dia menimbulkan alergi. Jadi ada alergi pada orang-orang tertentu gitu ya. Nah, selain itu efek sampingnya untuk orang-orang yang membuat vaksin mungkin dia bersentuhan dengan patogen. Jadi khusus untuk yang membuatnya, khusus kalau dia konvensional, orang tersebut bisa terinfeksi gitu ya. Itu dia bahayanya kalau dibuatnya secara konvensional. Nah, kalau prinsip-prinsip rekayasa genetik ini berarti modern gitu ya. Jadi kalau metodenya dengan menggunakan metode modern, yaitu dengan prinsip-prinsip rekayasa genetik di dalam pembuatan vaksin seperti apa? Ini dia model yang kedua ya. Nah, caranya itu dengan mengisolasi teman-teman atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus atau dari patogen yang lain gitu ya. Nah, nantinya gen tersebut kita akan menyisipkan gen-gen tersebut ke dalam sel bakteri gitu ya, atau kultur sel hewan juga boleh. Nah, sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen virus tadi, teman-teman, atau patogen tadi, dia akan bergabung gitu ya, berfusi yang nantinya membentuk rekombinan. Nah, jadi bergabung gitu ya. Nah, rekombinan ini dia akan menghasilkan antigen. Nah, rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Nah, antigen inilah yang akan kita ekstrak untuk digunakan sebagai vaksin. Kalau prinsipnya secara rekayasa genetik. Jadi artinya gen-gen pada virus tersebut kita akan ambil lalu digabungkan dengan sel bakteri gitu ya, dengan gen-gen yang ada di dalam bakteri yang nantinya dia akan bergabung membentuk rekombinan. Lalu rekombinan ini dia akan menghasilkan antigen yang banyak. Nah, antigen inilah yang akan kita ekstraksi untuk pembuatan vaksin. Gitu ya. Nah, misal pembuatan vaksin influenza misalkan gitu ya secara rekayasa genetiknya. Yang pertama, kita mesti pemilihan antigen dulu. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini ini dia melibatkan membuat persiapan antigen, gitu ya, mengembangkan mikroorganismenya. Di sini pemilihan antigen dulu. Jadi mau apa nih? Mau mengobati penyakit apa? Misalkan dalam hal ini influenza. Jelas berarti gen pada virus ini yang menyebabkan influenza itu kita potong. Nah, ini dia prosesnya, tahapan pertamanya dipotong, gitu ya.
Nah, sebab sudah dapat nih yang menyebabkan flu-nya. Itu kita potong. Setelah itu kita pemurnian. Jadi antigen itu kita terisolasi dan dimurnikan. Artinya dia pisahkan dari gen yang lainnya. Kita murnikan. Itu ya, dipotong lalu kita murnikan. Setelah itu dia inaktivasi. Nah, inaktivasi mikroorganisme. Maksudnya apa? Nanti organisme dinonaktifkan dengan menggunakan larutan tertentu. Jadi si gen tersebut kita nonaktifkan dengan cara bisa menggunakan bahan kimia tertentu atau pasteurisasi atau pemanasan gitu ya. Nah, inaktivasi misalkan dengan pH rendah bisa juga, atau dengan sinar ultraviolet supaya tidak aktif juga bisa. Nah, setelah itu baru formulasi. Nanti antigen yang dimurnikan dan dikombinasikan dengan adjuvan, stabilisator, dan pengawet teman-teman untuk membentuk persiapan akhir dari vaksin. Nah, kalau sudah tahapan tadi dimurnikan, terus diinaktivasi, baru jadi formulasi, nah, setelah itu baru kita bisa isolasi gitu ya si antigen tadi gitu ya. Setelah diisolasi maka dia bisa dijadikan vaksin gitu ya. Dalam hal ini adalah vaksin influenza. Jadi setelah diformulasi tentu dengan teknologi-teknologi yang ada, maka akan jadilah strain flu ini ya. Oke, jadi siap akan dijadikan formulasi untuk mengobati flu, jadi vaksin influenza. Seperti itu teman-teman kalau cara pembuatannya dengan menggunakan rekayasa genetik gitu ya. Oke, lebih modern. Jadi itu adalah materi mengenai virus sudah saya selesaikan. Jadi silahkan teman-teman bisa manfaatkan bab 4 ini, yaitu virus. Tentang materi-materinya, pokok bahasannya sudah saya tuntaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.